Pemirsa, 35 adegan diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Karena pelaku masih di bawah umur, rekonstruksi dilakukan dengan pemeran pengganti. Motif pembunuhan pelaku sakit hati sering dipaksa korban melayani hubungan sesama jenis. Doni Saputra mayatnya ditemukan terpisah di bantaran kali perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi, Jawa Barat, dan di lokasi pembuangan sampah. Rekonstruksi dilakukan di rumah tersangka Kampung Pulo Gede, Jakarta Sampurna, Bekasi Barat. Meski tersangka didatangkan ke lokasi, namun rekonstruksi dilakukan peran pengganti karena tersangka masih di bawah umur. Tersangka memperagakan 35 adegan mulai saat korban datang hingga pembunuhan terjadi. Dari rekonstruksi ini terungkap, Doni Saputra sempat mengancam tersangka dengan senjata tajam untuk melakukan hubungan sesama jenis. Tersangka merupakan korban sodomi yang dilakukan oleh Doni Saputra. Ancaman ini membuat sakit hati tersangka hingga tega menghabisi nyawa korban. Dari pertama pelaku dan korban ada di TKP pertama sampai adegan pertama sampai ke 17 itu peristiwa terjadinya mutilasi. Motifnya karena sakit hati dipaksa untuk melakukan perilaku seks menyimpang. Jasad Doni Saputra ditemukan tanpa kepala, kaki dan tangan kiri berada di bantaran kali. Kurang dari 3 hari polisi menemukan bagian tubuh korban yang lain tersebar di 3 lokasi, di bak sampah Kalimalang dan di Jalan Narogong arah Bantar Gebang dan tempat pembuangan sampah Perumnas 1. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 2 tahun pembunuhan wanita hamil yang mayatnya dikubur di pinggir tol Jagorawi, Jakarta Timur akhirnya terungkap. Pelaku ternyata pria beristri, kekasih korban yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku kesal karena korban meminta pertanggungjawaban. Dari video amatir ini, polisi menangkap KR, seorang kondektur bus yang membantu membunuh wanita hamil dan mayatnya dikubur di pinggir tol Jagorawi, Jakarta Timur, April tahun lalu. Penangkapan KR mengundang perhatian warga dan pengguna jalan di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Setelah KR ditangkap, polisi mengejar pelaku utama pembunuhan, Hendra. Hendra ditangkap polisi di Bawen, Semarang, Jawa Tengah setelah diketahui keberadaannya dari perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja. Hendra merupakan kekasih korban, bekerja sebagai sopir pengiriman barang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, keduanya mengakui telah membunuh korban. Korban bernama Hilda merupakan wanita selingkuhan Hendra. Korban saat dibunuh dalam keadaan hamil 6 bulan. Hilda dibunuh dalam bus di mana kondekturnya, KR. Saat dibunuh di dalam bus, hanya ada Hendra, Hilda, dan KR. Hendra yang menghamili Hilda tidak mau bertanggung jawab karena telah berkeluarga. Mau menyerahkan diri juga awalnya ada niat. Cuma saya nggak berani, malah harus ikut terus karena saya juga punya keluarga. Itu dikubur setengah itu sengaja atau memang buru-buru atau kenapa? Kamu itu kuburin? Segitu mampunya. Oh, buru-buru ya, karena malam hari itu? Iya. Ya. Sementara keluarga korban baru mengetahui Hilda tewas setelah polisi 3 hari lalu memberitahu untuk meminta keterangan. Keluarga hanya mengetahui Hilda bekerja dan sempat meminta uang untuk biaya agar bisa diterima bekerja di sebuah pabrik di Karawang. Keluarga sempat beberapa kali menanyakan pada Hendra tentang keberadaan Hilda. Cuma bisa ngehubungin teman-teman si Indra itu yang di terminal, ditanyain. Katanya ada, gitu aja. Ya udah kalau ada suruh bilangin aja, titip salam dari kakaknya. Suruh pulang aja gitu ke kampung, mama kasihan di kampung nungguin, digituin. Kalau terakhir itu pamitnya mau kerja atau mau ini? Pamitnya dari terakhir ya, dia itu minta duit ke kampung, mau
mengasuh perusahaan Astra katanya, minta duit 5 juta. Hasil penyelidikan polisi, Hilda dianiaya dengan benda keras yang menyebabkan kematian. KR mengetahui pembunuhan yang dilakukan Hendra dan tempat menguburnya. Saat penemuan mayat tidak ditemukan identitas korban dan polisi telah mencocokkan dengan keterangan keluarga. Si tersangka ini merasa terpojokkan, minta pertanggungjawaban sembari marah di dalam bis Mayasari yang notabene si tersangka ini adalah supirnya sendiri, dilakukan pembantaian di situ di dalam bis, ya, dipukul dengan menggunakan sebatang balok, ya, sehingga si korban meninggal dunia di tempat. Nah, lalu setelah meninggal dunia di tempat, si korban, si tersangka mengajak si unyil atau kondekturnya untuk membuang mayat ini, sehingga mayatnya dibuang ke pinggir tol Jagorawi. 7 April tahun lalu, jasad Hilda ditemukan di pinggir tol Jagorawi, Cililitan, Jakarta Timur. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban terkubur dalam tanah dan ditutup daun pisang. Dari hasil otopsi diketahui ternyata korban tengah hamil. Selain itu, didapati luka pada bagian kepala korban. Polisi pun sempat menyebar poster ciri-ciri korban di sejumlah lokasi. Jasad Hilda ditemukan oleh seorang warga di taman pinggir jalan tol Jagorawi Cililitan. Polisi telah mengamankan barang bukti, alat yang digunakan untuk membunuh, serta pakaian korban. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mobil yang ditumpangi 6 orang satu keluarga ditabrak kereta saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Pengemudi nekat menerobos tanpa mengindahkan peringatan warga. Akibatnya 6 penumpang mobil luka-luka, 2 diantaranya anak-anak. Mobil ini rusak berat setelah ditabrak kereta jurusan Tebing Tinggi Kisaran di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Abdul Hamid, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tabrakan terjadi karena pengemudi mobil menerobos tanpa mengindahkan peringatan warga. Sedianya satu keluarga penumpang mobil ini hendak menghadiri acara undangan di Jalan Abdul Hamid. Akibat tabrakan, 6 penumpang mobil luka-luka, 2 diantaranya anak-anak. Mau undangan. Satu keluarga? Iya, sekeluarga. Mobil ini nggak ada mengerem ataupun tidak ada berjalan perlahan. Dia langsung bablas saja melewati rel kereta api. Sementara saksi tadi sudah memberitahukan bahwasanya ada rel kereta api dengan melambaikan tangan, namun tidak digubris oleh pihak dari pengemudi mobil. Korban luka dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kejadian ini menjadi peringatan bagi warga untuk lebih berhati-hati saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdul Sani Hasibuan melaporkan. Pemirsa, ratusan kilogram ganja dalam keranjang buah kedondong dikirim ke Jakarta jelang Pesta Pergantian Tahun Baru 2021. Ganja yang diedarkan di ibu kota berasal dari jaringan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Upaya penyelundupan ganja memanfaatkan buah kedondong di dalam truk. Pembongkaran keranjang buah kedondong di Sijunjung, Sumatera Barat yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat ini mengungkap jaringan narkoba Jakarta Mandailing Natal. Keranjang-keranjang buah kedondong ini ternyata sebagian besar di dalamnya diisi paket ganja kering siap edar. Paket ganja berasal dari wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk dikirim pemesannya menjelang Pesta Pergantian Tahun di ibu kota. Ngoong dan Ipai, 2 orang ini merupakan kurir ganja yang mengirim dari Mandailing Natal. Keduanya mengangkut paket ganja hampir 200 kg dalam keranjang buah kedondong untuk mengelabui polisi. Di bawahnya itu kedondong, kemudian ganja, dan ditutupi lagi dengan kedondong. Nah itu mau dikirim ke Jakarta. Polisi juga telah menangkap 4 orang lainnya di wilayah Tangerang yang akan terlibat dalam peredaran ganja di Pesta Pergantian Tahun. Ini timingnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita juga mengantisipasi itu. Saya sudah pernah sampaikan
bahwa kami akan melakukan serangkaian kegiatan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan narkoba menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Para tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti ratusan kilogram paket ganja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang preman dalam kondisi mabuk meminta paksa uang di warteg Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang mengaku anggota ormas mengancam dengan senjata tajam. Pemalakan ini terekam CCTV. Seorang pria mengacungkan celurit ke pemilik warung makanan di Jalan Haji Keli, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pria yang diduga mabuk minuman keras ini meminta sejumlah uang pada pemilik warung. Itu bawa itu sajam itu. Udah itu minta uang. Minta uang. Berapa yang diminta? 100. Intinya sih dia minta 20 pas kemarinnya gitu. Terusan balik lagi minta 50. Kan nggak dikasih, dianya ngamuk. Korban telah melaporkan aksi pemalakan pada ketua RT dan RW, namun pelaku tak juga jera. Korban berharap aksi pemalakan ini ditindaklanjuti oleh polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada saat mengantuk di dalam mobil. Dua pencuri mengambil handphone seorang sopir yang tertidur lelap di dalam mobilnya. Pelaku mencongkel kaca dan aksinya terekam CCTV. Menggunakan kayu berujung paku, seorang pria membuka pintu kaca mobil yang terparkir di Jalan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku lalu mengambil handphone yang dikalungkan di leher Sahroni, sopir mobil tersebut yang sedang tidur. Pelaku lalu memberikan handphone curiannya itu pada temannya dan langsung kabur. Sahroni yang terbangun dari tidur terkejut mendapati handphonenya telah raib. Iya, tiduran rebahan, pintu sebelah kanan dikunci, pintu sebelah kiri itu enggak, cuman setengah doang gitu. Nah, akhirnya kan nggak lama tuh, saya tidur ya cuma berapa, nggak sampai 1 jam sih tidurnya. Akhirnya pas saya bangun tidur, kok HP nggak ada, saya nyariin, pas saya lihat kayu itu udah ada pakunya. Kasus pencurian HP dengan modus yang sama sudah 4 kali di tempat ini. Namun, polisi belum berhasil menangkap pelakunya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Puluhan motor tanpa dokumen atau motor bodong diamankan polisi saat akan dikirim ke Jambi dari jasa pengiriman di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebagian sepeda motor berasal dari debt collector yang mengambil dari pemiliknya. Dari video amatir ini, polisi mengamankan truk yang mengangkut sepeda motor di sebuah gudang Jalan Cipinang, Empang Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena para pelaku sempat berusaha kabur. Truk ini mengangkut motor dari perusahaan ekspedisi dengan tujuan pengiriman Jambi. Di dalam truk ditemukan sejumlah motor, namun saat diperiksa tanpa dilengkapi dokumen kendaraan. Jadi totalnya berapa motor? 7 tambah, ini sekitar 15 ini. 15. Mau dikirim kemana rencananya nih? Ke mana? Ke Sumatera. Ternyata di dalam gudang masih terdapat puluhan motor, semuanya tanpa dokumen atau motor bodong. Polisi kemudian mengamankan 12 orang yang berada di gudang dan diduga terlibat penjualan motor bodong. Mengamankan 43 kendaraan roda 2 yang siap diberangkatkan ke Jambi, yang mana kendaraan ini didapat dari debt collector salah satunya, kemudian ada juga yang langsung orang menjual ke sini. Jadi kendaraan ini dijual tanpa surat-surat ke Jambi. Bang, ini indikasi pencurian motor atau gimana, Bang? Masih kita dalami, sementara kita amankan dulu 43 kendaraan beserta truk yang sudah diangkut 22 motor yang di atas truk, kemudian sisanya ini persiapan kita angkut. Setelah polisi mengamankan puluhan motor tanpa dokumen, sejumlah warga mendatangi Polsek Pulau Gadung untuk mencari motornya, baik yang hilang ataupun diambil paksa debt collector. Warga diwajibkan membawa dokumen kendaraan untuk dicocokkan dengan motor yang ada di kantor polisi.
Sepeda motor akan diserahkan secara gratis pada pemiliknya, namun wajib memiliki dokumen serta laporan kehilangan kepolisian. Hingga kini sudah 6 warga yang memiliki kelengkapan surat-surat yang cocok dengan barang bukti sepeda motor yang diungkap Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya balita hanya karena tanaman hias. Korban diduga merusak tanaman saat bermain. Penganiayaan terekam CCTV. Bocah laki-laki ini asyik berlari dan tanpa sengaja mengenai tanaman di samping rumah, Jalan Lebak Jaya, Palembang, Sumatera Selatan. Namun wanita pemilik tanaman ini tidak terima melihat tanamannya rusak. Ibu rumah tangga bahkan mendatangi balita ini dan menamparnya. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Sudah masuk di kita ya, tapi masih di disposisi Bapak Kasarreskrim. CCTV-nya juga ada, bukti sudah lengkap. Mungkin kita akan melakukan upaya untuk mengambil si pelaku kekerasan terhadap anak. Polisi akan memanggil pelaku penganiayaan. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua mengawasi anak saat bermain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan.